EQ for HR Professional. Mengapa kecerdasan emosional dibutuhkan para profesional HR? Ada kejadian mogok kerja di suatu pabrik. Alasannya para buruh kontrak yang masa kontraknya selesai tidak mau diberhentikan. Mereka marah dan mengancam jika mereka dipulangkan, maka pabrik pun akan dihancurkan. Pihak pimpinan pabrik sudah menggunakan ancaman, tapi buruh tetap bergeming alias diam dan tak menunjukkan rasa takutnya. Malahan mereka jadi semakin beringas. Untungnya, satu tim orang-orang HR yang memiliki kemampuan negosiasi dan empati yang bagus akhirnya diturunkan. Mereka berdialog baik-baik, memberikan kesempatan pada buruh untuk mengungkapkan unek-uneknya. Dan setelah mengajak buruh makan bersama, mereka mampu menerangkan situasi pabrik yang memang lagi sulit. Buruh akhirnya mengerti dan pihak HR dan manajemen pun berusaha menyalurkan para buruh ke supplier-supplier pabrik yang memang membutuhkan buruh. Ujung-ujungnya, ancaman demo yang tadinya mau dilakukan seminggu berakhir dan terselesaikan dalam waktu 1 hari saja. Begitu juga di sebuah perusahaan properti, terjadi ribut besar antara pihak marketing dengan pihak kontraktor yang membangun. Menurut marketing, pihak kontraktor kerjanya lambat dan mengulur-ngulur waktu. Sementara pihak kontraktor merasa marketing suka sembarangan menjanjikan demi bisa mengejar target mereka, tanpa peduli soal kemampuan membangun yang sebenarnya. Ribut ini sudah mengarah pada saling mengancam saat meeting dengan manajemen. Untungnya ada pihak HR yang punya tabungan emosional yang baik dengan kedua belah pihak. Lantas HR menjadi mediator di antara kedua belah pihak ini. Akhirnya sama-sama mau duduk dan berunding mencari jalan keluar bersama. Begitulah berbagai kisah ini menjelaskan betapa diperlukan orang HR yang level EQ atau kecerdasan emosionalnya tinggi untuk menjaga dan membangun hubungan yang penting dalam organisasi. Mengapa orang HR butuh EQ? Alasannya sebenarnya sederhana, karena HR mengurusi manusia dalam organisasi. Dan ketika kita bicara soal manusia, maka kita bicara soal pribadi yang digerakkan oleh emosinya. Bahkan dalam motonya 6 Second Network, salah satu jaringan kecerdasan emosional di dunia, mereka mengatakan, emotion drive people and people drive performance. Emosilah yang menggerakkan manusia dan selanjutnya manusialah yang menggerakkan kinerjanya. Jadi dasarnya adalah emosi. Dan untuk itulah seorang HR harus mahir dalam mengelola emosinya. Bagaimana sih sebenarnya seorang praktisi dan profesional HR membutuhkan kecerdasan emosi dalam pekerjaannya? Dan untuk bidang apa sajakah EQ seorang HR akan bermanfaat? Pertama-tama dalam bidang seleksi dan rekrutmen. Tingkat kematangan EQ-nya orang HR akan menentukan pula level kemampuan EQ yang direkrut. Pemahaman EQ pun dibutuhkan orang HR dalam memformulasi pertanyaan, menyeleksi, dan mengidentifikasi pelamar yang sungguh memiliki kecerdasan emosional. Karena memiliki karyawan dengan level EQ tinggi sangat dibutuhkan nyaris dalam setiap bidang pekerjaan. Lalu dalam bidang training and development, pihak HR bisa mendeteksi dan belajar dari berbagai laporan dan catatan soal karyawan yang bermasalah atau butuh dikembangkan EQ-nya. HR pun bisa merancang atau mendesain pembelajaran yang bisa membantu karyawan yang punya problem di EQ ini. Dalam hubungan dengan karyawan atau employee relation, jelas-jelas bahwa kuncinya adalah hubungan emosi yang perlu dibangun. Banyak masalah internal terjadi yang penyebabnya adalah rendahnya tabungan emosi di antara para pihak yang bertikai. Banyak pula masalah dengan karyawan yang harus diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang penuh pengertian. Itulah sebabnya EQ bahkan menjadi keharusan bagi praktisi HR dalam menyelesaikan berbagai konflik di tempat kerja. Selain internal, tentunya juga dengan pihak eksternal. Kadangkala kemampuan pihak HR untuk mengidentifikasi kebutuhan emosional pihak eksternal dapat menjadi kunci menyelesaikan masalah. Kemampuan pihak HR membangun networking, hubungan dan melakukan komunikasi dengan pihak eksternal terkadang juga bisa menjadi sumber solusi bagi organisasi.
Hal lainnya adalah soal kemampuan HR untuk menangani berbagai keluhan dan ketidakpuasan karyawan yang ujung-ujungnya akan berdampak pada produktivitas. Untuk itulah, HR juga menjalankan fungsi sebagai tong sampah, di mana karyawan bisa menumpahkan semua unek-unek mereka. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh pakar HR dunia, yakni Dave Ulrich, 4 peran pentingnya HR, yakni sebagai strategic partner, change agent, administrator expert, maupun employee champion. Sebenarnya keempatnya membutuhkan kapasitas EQ dari para profesional HR. Tanpa adanya EQ, seorang praktisi HR tidak bisa bekerja sama secara harmonis dengan pihak lain. Juga tidak punya kapasitas mengelola konflik, juga mengelola emosi dalam bekerja, serta berempati dengan situasi karyawan. Lalu, apa sih tips yang penting untuk HR dalam memberikan kontribusinya? Ini merupakan prinsip kecerdasan emosional yang dikembangkan oleh lembaga Center for Emotional Intelligence dari Yale University. Tipsnya bisa disingkat dengan prinsip RULER. Pertama-tama, R, recognizing emotion, yakni mengenali emosi pada dirinya dan juga orang lain, sehingga tahu bagaimana mengelolanya. Kedua, understanding the consequences of the emotion, yakni tahu mengenai konsekuensi ketika melakukan hal atau sikap tertentu. Ketiga, L, labeling the emotion of self and others, jadi tahu dan bisa mengetahui jenis emosi apakah yang sedang dirasakan orang lain dan dirinya. Keempat, E, yakni expressing the emotion, tahu bagaimana cara mengekspresikan emosinya secara sehat dan konstruktif. Dan akhirnya R, yakni regulating emotion, kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan menata emosinya sehingga tetap terkendali secara sehat. Jadi tidak diragukan lagi bahwa bekerja di bidang HR merupakan salah satu bidang yang butuh kapasitas kemampuan mengelola emosi yang tinggi. Tanpa EQ yang baik, para profesional HR justru akan menjadi seperti robot administrasi saja, ataupun pengelola kebijakan dan program yang tanpa perasaan eksekusinya. Dan boleh dikatakan salah satu hal yang juga akan bisa meningkatkan engagement karyawan adalah HR yang siap mendukung, siap membantu, dan siap mendengarkan jeritan, keluhan, ataupun curhatan dari karyawan. So, jika Anda adalah praktisi HR, sudah tinggikah level EQ Anda? Dan berita baiknya, EQ selalu bisa dilatih dan dikembangkan. So, be a